Halo guys, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film The Transporter. Film ini menceritakan seorang pria mantan pasukan khusus yang beralih profesi menjadi gokar mafia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gokar mafia yang bernama Frank Martin. Dia bekerja sendiri dan tidak terlibat dengan aplikasi manapun. Tiba-tiba alarmnya pun berbunyi yang menunjukkan jika ia mendapatkan orderan dari seseorang. Setelah tiba di titik pelanggan, ternyata yang memesannya adalah seorang perampok. Melihat jika mereka berempat, lantas Frank langsung menolak salah satu dari mereka. Bukan tanpa sebab, karena Frank telah memprediksi semuanya, terutama dari bobot berat yang membuat mobil susah untuk meliuk-liuk menghindari kejaran polisi. Pada saat ditodong pakai pistol, Frank sama sekali tidak takut, dan ia berkata jika hanya ia yang mengetahui area tempat ini. Dengan terpaksa akhirnya ia menembak salah satu rekannya. Setelah jumlah penumpang telah cukup, akhirnya Frank langsung memacu gas mobilnya meliuk-liuk menghindari kejaran dari polisi setempat. Tidak sampai di situ saja, Frank juga menunjukkan skill mengemudinya di jalan raya hingga membuat para perampok itu terguncang sana-sini. Polisi yang melihat itu jelas membuat mereka keheranan atas kehebatan mengemudi dari Frank Martin. Akibatnya di sini membuat para perampok itu muntah-muntah karena mabuk. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya mobil mereka terpojok dan dikepung oleh para polisi. Tak ingin menyerah, Frank dengan nekat memacu gas mobilnya hingga terjun dan berakhir di atas mobil pengangkut. Setelah berhasil turun, Frank melanjutkan pelariannya dengan skill mengemudinya. Hingga akhirnya di sini Frank berhasil mengecoh dan berhasil lolos dari kejaran para polisi yang kini mereka telah sampai di posisi kesepakatan awal. Di sini perampok itu meminta kepada Frank untuk mengantar mereka kembali keluar kota, namun dengan tegas Frank menolak. Mengingat jika itu sudah melenceng dari kesepakatan awal mereka, Frank pun pergi dari sana sembari mengubah plat mobilnya ke plat awal untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, Frank pun tiba di rumahnya yang berada di dekat Sungai Musi. Di sana Frank melihat berita di TV, jika para perampok yang ia antar sebelumnya tertangkap polisi akibat memesan gokar lainnya dan belum ahli. Tak lama kemudian datanglah seorang inspektur polisi yang bernama Tarkoni mendatangi rumahnya untuk ia periksa. Di sini Tarkoni curiga dengan mobil BMW milik Frank yang sama persis dengan mobil gokar yang mengantar para perampok sebelumnya. Namun yang membedakan hanyalah plat mobilnya saja. Sembari berbincang-bincang, Tarkoni juga berkata jika ia mengetahui Frank dahulu merupakan mantan militer yang juga ahli mengemudi. Namun di sini Frank dengan tenang menjawab semua perkataan dari Tarkoni, hingga membuat Tarkoni harus pergi dengan tangan kosong akibat tidak memiliki bukti yang cukup. Tak lama kemudian ia pun mendapat telepon dari klien baru yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Singkatnya di sini Frank bertemu dengan klien barunya itu di suatu bar. Tak ingin berbasa-basi, Frank langsung menanyakan dan mencatat berapa berat dan panjang paket yang akan ia bawa. Setelah itu Frank berkata kepada klien barunya jika ia menerapkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, tidak boleh mengkhianati kesepakatan awal. Yang kedua, ia tidak ingin tahu siapa yang menjadi kliennya. Yang ketiga, ia tidak akan membuka paket apapun yang akan ia kirim. Transportation. Singkat cerita, hari pengantaran pun terjadi, di mana Frank bertemu dengan anak buah mafia yang segera memasukkan paket yang disepakati sebelumnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba ban mobil Frank bocor, dan ia harus mengganti ban mobilnya terlebih dahulu. Pada saat ia membuka bagasi mobilnya, Frank sangat terkejut melihat jika paket yang akan ia bawa bergerak-gerak. Frank pun tak peduli, mengingat jika peraturan nomor 3-nya tidak boleh membuka paket klien. Setelah selesai memperbaiki bannya, Frank pun melanjutkan perjalanannya kembali. Karena merasa lapar, akhirnya Frank berhenti sebentar untuk membeli makanan dan minuman. Setelah selesai ia pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju lokasi tujuan. Setibanya di suatu tempat, Frank berhenti sebentar untuk mengecek paket yang terdengar sangat berisik. Dan pada saat ia buka bagasinya, ia dibuat terkejut setelah melihat jika paketnya adalah seorang cewek Asia yang bernama Ayu. Karena merasa kasihan, akhirnya Frank memberinya minum dan kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di suatu tempat, Frank harus kembali menghentikan mobilnya karena Ayu lagi-lagi membuat kegaduhan. Di sana Frank membuka dan bertanya kepada Ayu ia mau apa. Ayu pun berkata jika ia saat ini kebelet ingin kencing. Karena tak ingin mobilnya bau pesing, Frank pun mengizinkan Ayu untuk kencing.
namun tangannya harus diikat. Dan ia hanya diberi waktu 1 menit saja. 53. Karena tak kunjung kembali, Prank pun curiga dan menarik tali mengikat tangan Ayu. Melihat jika Ayu kabur, Prank pun mengejar dan kembali menangkap Ayu dengan keahlian militernya. Setibanya ia kembali ke atas, Prank terpergok oleh 2 polisi yang langsung segera menyerang Prank untuk ia tangkap. Dengan keahlian bela dirinya, Prank dengan sangat mudah menghabisi mereka dalam beberapa jurus. Singkatnya di sini Prank telah tiba di lokasi tempat bos gangster yang menjadi tujuan paket Ayu. Dia pun bertanya apakah Prank membuka paketnya, namun Prank berbohong dan memperjelas jika ia sama sekali tidak membuka paket itu. Ia pun senang dan memberikan Prank bayarannya. Namun sebelum Prank pergi, ia meminta kepada Prank untuk mengantar paket lagi yang berupa koper. Berbeda dari sebelumnya, di sini Prank malah menerima dan segera mengantarkan paket itu. Di tengah perjalanan Prank pun mampir sebentar untuk membelikan minuman kepada 2 polisi yang ternyata ia tawan di dalam mobilnya. Namun setelah Prank akan kembali ke mobilnya, secara tiba-tiba terjadilah sesuatu. Prank yang menyadari jika ledakan itu berasal dari koper mafia sebelumnya, akhirnya sangat murka kembali ke markasnya untuk ia bantai semua. Dengan pengalamannya di militer dahulu, Prank dengan membabi buta menghabisi mafia di dalam sana dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata. Karena tak menemukan bosnya di sana, Prank pun mengambil mobil mereka untuk ia mencari bos mafia yang hampir membunuhnya. Tak jauh ia pergi. Prank terkejut jika di bagasi mobil itu terdapat Ayu yang disekap. Prank pun mengeluarkannya lalu ia tinggalkan di tengah jalan. Setelah tak jauh pergi, Prank merasa tak tega jika harus meninggalkan Ayu sendirian. Ia berpikir bisa saja nanti Ayu akan ditangkap dan dilecehkan. Maka dari itu akhirnya Prank pun kembali lagi untuk membawa Ayu bersamanya. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Prank membawa Ayu ke rumahnya. Sembari memberikan Ayu makan, Prank menanyakan nama Ayu dan ada hubungan apa ia dengan para mafia itu. Setelah itu Prank pun pergi meninggalkan Ayu untuk tidur duluan, karena ia tak ingin bertele-tele dengan orang asing. Setelah Prank tidur, Ayu langsung menggeledah isi rumah Prank yang terdapat baju tentara, dan bintang penghargaan sewaktu Prank menjadi militer dahulu. Setelah melihat itu, Ayu pun menyadari jika Prank adalah mantan militer yang kuat, hingga membuatnya baper dan jatuh hati. Scene berpindah ke bos mafia yang menemui anak buahnya yang masih selamat. Di sana ia bertanya siapa yang melakukan semua ini. Si anak buah pun menjelaskan jika pelakunya adalah si kurir sebelumnya. Mendengar hal itu jelas membuat si bos terkejut bukan main. Ia pikir jika Prank telah mati akibat bom yang ia letakkan di koper paket sebelumnya. Tak ingin identitasnya bocor ke aparat, si bos pun dengan tega membunuh anak buahnya itu. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Ayu mulai mendekati Prank dengan cara membuatkannya kopi dan pempek telok. Tak lama kemudian datanglah Inspektur Tarkoni yang bertamu. Di sana Tarkoni menanyakan tentang mobil Prank yang meledak di suatu tempat dengan 2 mayat di dalamnya. Prank pun beralasan jika mobilnya saat itu dicuri oleh orang pada saat ia belanja ke pasar. Tarkoni pun curiga dan tidak percaya. Ia bertanya bagaimana cara Prank untuk kembali ke rumah dengan jarak ratusan kilometer itu. Namun tiba-tiba Ayu pun keluar dan mengatakan jika ialah yang memberikan Prank tumpangan. Tarkoni pun bertanya di mana mobil Ayu apabila ialah yang mengantar Prank. Beruntungnya Prank memiliki mobil satu lagi yang mana ia letakkan di dalam garasi. Setelah itu Tarkoni berkata jika para kepolisian akan menyelidiki secara mendalam tentang kasus mobil milik Prank, terutama untuk 2 jasad di dalamnya. Untuk membuktikan jika Prank tidak berbohong, Tarkoni pun mengundang Prank dan Ayu ke kantor untuk ditanya-tanya lebih jelas lagi. Prank pun tidak menolak dan kembali masuk ke dalam rumah bersama Ayu. Tidak jauh Tarkoni pergi, Prank berkata kepada Ayu jika ia memiliki firasat yang buruk tentang cuaca yang terlihat tenang. Benar saja, ternyata dari luar terdapat para anak buah bos gangster yang langsung merudal rumah Prank hingga hancur. Beruntung di sana Prank dengan sigap menyelamatkan Ayu berlindung di bawah meja. Tidak puas dengan itu, para anak buah bos gangster melanjutkan membombardir rumah Prank dengan senjata api. Beruntungnya di sana Prank lagi-lagi berhasil menghindar membawa Ayu ke tempat yang aman. Untuk memastikan jika Prank dan Ayu benar-benar mati,
mereka kembali merudal rumah prank untuk yang terakhir kalinya. Prank yang sadar akan resikonya sebagai ojek mafia, ternyata sudah mempersiapkan desain rumahnya untuk kabur dengan jalur darurat. Ternyata di rumah prank ada sumur yang terhubung ke laut. Prank pun mengambil oksigen yang sudah ia siapkan, lalu menyusuri terowongan itu untuk menyelamatkan diri. Setelah cukup lama mengarungi terowongan di bawah laut, akhirnya Prank dan Ayu tiba di rumah prank satunya lagi. Di sana Ayu merasa kedinginan, dan langsung melepaskan semua pakaiannya lalu terjadilah perang yang sengit di antara mereka berdua. Setelah itu Prank dan Ayu menepati janjinya untuk menemui Inspektur Tarkoni. Di sana Prank menjelaskan jika ia tak tahu sama sekali mengenai rumahnya yang hancur meledak. Prank beralasan jika ia bersama Ayu sedang berjalan-jalan di pinggiran Sungai Musi. Namun di sana Tarkoni semakin curiga kepada Prank yang seolah-olah menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Tarkoni berkata jika ada seseorang yang ingin membunuhnya, terbukti dengan adanya 5.000 bekas selongsong peluru yang ditemukan dekat rumah Prank. Prank pun berpura-pura terkejut dan akting seolah-olah tak tahu apa-apa. Tak lama kemudian datanglah bawahan Tarkoni yang berkata jika ada komisaris yang menyuruhnya untuk ke bawah. Tak jauh Tarkoni pergi, Ayu tiba-tiba meretas komputer Tarkoni untuk ia melacak si bos gangster yang menjadi dalang semua ini. Tak butuh waktu lama bagi Ayu untuk menemukannya, dia ternyata bernama Jamal. Setelah itu Tarkoni kembali dan membiarkan Prank dan Ayu untuk pergi. Tak jauh mereka pergi, ternyata Tarkoni mengetahui jika komputernya diotak-atik oleh Prank dan Ayu. Tarkoni pun memeriksa dan menemukan foto Jamal yang masih terpampang. Melihat itu jelas membuat Tarkoni semakin curiga, dan akan menyelidiki Prank, Ayu dan Jamal. Kembali lagi ke Ayu yang saat ini ia mengajak Prank untuk menuju ke alamat rumah Jamal. Namun di sana Prank dengan tegas menolak. Ia berkata jika tak ingin lagi terlibat dengan Jamal, dan akan segera pergi ke luar negeri untuk mencari aman. Namun di sana Ayu mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Ternyata Jamal adalah mafia penjual manusia ke luar negeri untuk dijadikan PSK dan diambil organ tubuhnya. Tidak hanya itu saja, ternyata ayah dan adik-adiknya juga akan dijual bersama 400 korban lainnya yang dikumpulkan di dalam kontainer di atas kapal. Mendengar berita gila itu jelas membuat Prank sangat terkejut bukan main. Scene berpindah ke Jamal yang saat ini berada di kantornya. Tak lama kemudian datanglah Prank yang langsung menyergap dan menodongnya. Sedangkan Ayu kini bergegas mencari data nomor kontainer yang akan membawa para korban. Karena tak kunjung menemukan datanya, akhirnya gantian Prank yang akan mencarinya. Sembari berbincang-bincang, Jamal mengungkapkan jika ayah Ayu sebenarnya adalah rekan bisnisnya. Mendengar hal itu jelas membuat Prank marah dan merasa ditipu oleh Ayu. Namun di sini Ayu menjelaskan jika ia tak bermaksud menipu Prank, karena ia hanya ingin menyelamatkan para korban. Tak lama kemudian datanglah ayah Ayu, kita sebut saja namanya Udin. Di sini Udin membujuk Ayu agar mau melunak dan ikut bersamanya. Namun di sini Ayu tak mau, dan hanya ingin menyelamatkan para korban. Prank yang tak berdaya hanya bisa pasrah dihantam dari belakang hingga pingsan. Pada saat Prank hendak dieksekusi, tiba-tiba datanglah Tarkoni bersama bawahannya menggerebek kantor Jamal. Namun di sana Jamal berkilah jika Prank hendak berbuat jahat terhadap dirinya. Ia pun berpura-pura sebagai korban dan akan melaporkan Prank. Karena tak punya bukti untuk menangkap Jamal, akhirnya Tarkoni hanya membawa dan akan memenjarakan Prank saja. Singkat cerita akhirnya Prank pun tersadar dan terkejut jika ia berada di dalam kurungan. Tarkoni yang tahu jika ada yang tak beres, akhirnya mengajak Prank untuk menceritakan semuanya secara jujur. Tak ada pilihan akhirnya Prank pun mengatakan jika Jamal dan Udin adalah mafia penjual manusia. Mereka akan menjual 400 orang Asia ke Meksiko untuk dijadikan PSK dan dijadikan budak. Prank juga memohon agar Tarkoni bisa melepaskannya untuk ia segera menyelamatkan para korban. Melihat jika Prank berbicara jujur, akhirnya mereka merencanakan skenario, dengan Tarkoni berpura-pura disandra untuk bisa mengeluarkan Prank dari sana. Setibanya mereka di dermaga, Tarkoni memberikan Prank sebuah bekal pistol untuk berjaga-jaga. Namun di sana Prank menolak, karena ia sudah menyiapkan senjata yang lebih banyak dan canggih. Singkatnya di sini Prank telah tiba di dermaga tempat ratusan kontainer.
Prank pun mencoba mencari para korban dengan menggunakan alat detak jantung milik dokter. Karena tak kunjung menemukannya, ditambah ia melihat jika Ayu dianiaya oleh ayahnya membuat Prank sangat marah dan murka. Secara brutal ia membantai para anak buah Jamal dan Udin di sana. Dengan pengalamannya sebagai mantan militer, Prank dengan sangat mudah menghabisi para anak buah Jamal di sana. Melihat jika ada penyusup, Jamal langsung membawa para manusia yang akan ia jual ke Meksiko menggunakan 2 truk kontainer. Prank pun tak tinggal diam. Dengan segera ia bergegas mengejar truk itu dengan ilmu parkurnya. Mengetahui jika Prank berhasil mengentol, sopir kontainer itu pun berusaha untuk menjatuhkan Prank. Setibanya di bawah, Prank lagi-lagi diserang oleh puluhan anak buah Jamal. Namun berkat ilmu bela dirinya, Prank tentu saja mampu mengatasi mereka semua. Seakan tak ada habisnya, Prank lagi-lagi dihadang dan diserang oleh anak buah Jamal yang tersisa. Melihat jika situasinya semakin memburuk, Prank pun memanfaatkan oli bekas yang ada di sana. Benar saja, di sini para anak buah Jamal nampak kesusahan untuk berdiri, sehingga Prank dengan sangat mudah menghabisi mereka semua dengan menggunakan besi sepeda Sipa. Tak lama kemudian datang lagi sekompi anak buah Jamal yang membawa senjata mencoba membunuh Prank. Namun beruntungnya di sini Prank berhasil lolos dengan cara nyebur ke Sungai Musi. Mengingat jika misinya untuk menyelamatkan Ayu dan 400 korban, akhirnya Prank segera pergi meninggalkan mereka untuk ia mengejar Jamal dengan menggunakan mobil butut. Namun sialnya di sini mobil yang dibawa oleh Prank harus mogok akibat dibawa dengan mode kesetanan. Pada saat itu pula Prank melihat ada pesawat kecil yang hendak mendarat. Dengan cepat ia pun segera mengejar pesawat itu untuk meminta bantuan. Setelah tiba, Prank pun langsung menodongkan senjata agar dipinjamkan pesawat. Karena ditodong oleh Prank, akhirnya dengan terpaksa si bapak menuruti kemauan dari Prank untuk ia segera mengejar mobil kontainer Jamal. Singkat cerita di sini Prank telah berhasil mengejar iringan mobil Jamal. Prank pun mengucapkan terima kasih dan segera terjun dengan parasut untuk menyelinap ke atas kontainer. Setibanya di atas mobil itu, Prank langsung melepaskan parasut hingga membuat salah satu mobil anak buah Jamal oleng dan meledak. Setelah itu Prank langsung melumpuhkan sang sopir dan mengambil alih mobil kontainer itu. Namun di sini misi Prank belum berakhir, di mana Jamal berhasil menyelinap dan terjadilah baku hantam yang sengit dengan Prank. Dengan sekuat tenaga ia mencoba mengalahkan Jamal sembari mengemudi. Namun akibat lengah, akhirnya Prank berhasil ditendang hingga terpental keluar dari kontainer. Namun berkat ilmu parkurnya, Prank ternyata berhasil berpegangan sembari menyerang Udin yang hendak membunuhnya. Setelah itu Prank kembali naik, dan menyerang Jamal lalu ia hempaskan. Merasa jika ia telah berhasil membunuh Jamal, Prank pun pergi dengan membawa kontainer itu ke pinggiran Sungai Musi untuk ia membebaskan para korban. Namun pada saat Prank lengah, ternyata ia masih dibuntuti oleh Udin yang langsung menodongkan senjata. Udin pun menggiring Prank ke tebing untuk ia eksekusi. Namun pada saat detik-detik terakhirnya, tiba-tiba ada Ayu yang mendahului menembak ayahnya sendiri dari belakang untuk menyelamatkan Prank. Setelah semuanya selesai, datanglah Tarkoni bersama bawahannya yang menyusul ke TKP. Pada saat kontainernya dibuka, Tarkoni pun terkejut melihat jika omongan Prank ternyata benar adanya ratusan manusia yang akan dijual. Berkat jasa dari Prank, akhirnya Tarkoni membebaskan Prank dari tuduhan, dan mereka pun beremutan. Singkat cerita, scene melompat ke beberapa tahun kemudian, di mana Prank masih menjadi driver gokar. Tiba-tiba alarmnya pun berbunyi, yang menunjukkan jika ia mendapat orderan menjemput langganannya. Namun pada saat ia akan pergi, datanglah sekelompok penjahat culun yang mencoba membegal Prank. Namun pada saat ia akan membawa mobil itu, ternyata mobil Prank memiliki kode sehingga mereka tidak bisa membawanya. Prank yang tidak ingin memberikan kodenya, lantas akan dikeroyok oleh para perampok cupu itu. Namun dengan pengalamannya di militer dahulu, Prank dengan sangat mudah menghabisi mereka semua. Melihat jika ia telat menjemput pelanggannya,
Prank pun segera tancap gas menuju lokasi penjemputan. Setibanya di lokasi, ternyata Prank menjemput seorang bocil yang sedang pulang sekolah. Ia bernama Jack, yang merupakan anak dari orang yang sangat kaya raya. Dilihat dari mimik muka Jack, bisa dilihat jika Jack sangat senang dijemput oleh Prank. Terlebih lagi Jack sangat hafal peraturan pada saat menaiki mobilnya Prank. Prank pun sama halnya, di mana ia selalu mengajak Jack bermain tebak-tebakan yang membuat Jack sangat senang. A loaf of bread? No. A pizza? No. Singkat cerita, akhirnya Prank telah tiba di rumahnya Jack. Bisa dilihat jika rumah Jack dijaga oleh banyak pengawal, yang menandakan jika ayahnya Jack bukanlah orang kaleng-kaleng. Namun baru saja memasuki halaman rumah, Prank langsung diperlihatkan dengan pertengkaran kedua orang tua Jack. Ayah Jack bernama Jefferson, dan ibunya Jack bernama Audrey. Tak ingin mengganggu psikis anaknya, Audrey segera menghentikan pertengkaran, dan langsung menjemput Jack dari mobilnya Prank. Frank, can I touch this once? Yeah. Sebelum pergi, Audrey menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam terhadap Prank, yang dilihat sangat akrab terhadap anaknya. Dilihat dari cara bicara Audrey, bisa disimpulkan jika Audrey jatuh hati terhadap Prank. Namun dari kejauhan ternyata ada alat penyadap yang memantau pembicaraan mereka dari jauh. Audrey yang tidak menyadari itu, lantas melanjutkan pembicaraannya kepada Prank. Di sana Audrey meminta tolong kepada Prank untuk mengantar Jack ke dokter gigi esok pagi, karena sopir pribadinya sedang ada urusan lain. Prank pun tak masalah, dan bersedia mengantar Jack esok hari. Mendengar percakapan mereka berdua, lantas orang di balik alat penyadap itu langsung memberitahukan kabar tersebut kepada bosnya. Lalu scene berpindah ke seorang bos penjahat yang sedang berlatih tarung. Dia bernama Ujang. Setelah selesai berlatih, Ujang langsung menghampiri para anak buahnya untuk membahas rencana jahat menyebarkan virus mematikan ke muka bumi ini. Malam harinya, kita diperlihatkan dengan Audrey yang terlihat sedang mabuk menghampiri Prank di rumahnya. Di sana Audrey sangat sangna meminta Prank untuk segera menghajarnya. Namun beruntung iman Prank sangat kuat. Dengan tegas ia menolak hal enak tersebut. Karena ia sangat menghormati bos, terlebih lagi Audrey adalah ibunya Jack, yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Mendengar hal itu, lantas Audrey langsung sadar, dan memberikan Prank rasa hormat yang tinggi. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana terdapat para anak buah Ujang yang hendak berniat jahat memasuki rumah sakit tempat Jack akan memeriksa giginya. Dia bernama Lola, yang merupakan tangan kanannya Ujang. Di sana Lola bersama dua rekannya langsung menjalankan rencana jahatnya, dengan cara membantai abis dokter-dokter yang ada di sana. Tidak lama kemudian datanglah Prank bersama Jack yang akan memeriksa giginya ke rumah sakit itu. Frank, Lola bersama kedua rekannya pun segera menyamar dengan menggunakan kostum dokter. Mereka mengatakan jika dokter yang biasa memeriksa giginya Jack sedang sakit, dan saat ini merekalah yang menggantikannya. Awalnya Prank tak curiga. Ia sembari berbincang dengan Inspektur Tarkoni yang baru turun dari pesawat untung liburan, dan akan main ke rumahnya Prank. Namun akhirnya Prank menyadari ada yang tidak beres, setelah ia melihat jika Lola memiliki tato, dan ada darah yang mengalir deras dari salah satu loker. Prank pun segera mendobrak, dan menyelamatkan Jack yang hampir saja disuntikkan virus mematikan. Karena identitasnya telah terbongkar, lantas mereka bertiga langsung menyerang Prank untung ia bunuh. Prank yang merupakan mantan militer bengis, lantas tidak mudah untuk dibunuh, dan malah mereka bertigalah yang dikalahkan oleh Prank dengan sangat mudah. Lola yang merupakan cewek tomboy barbar, terlihat sangat kuat memberondong Prank dengan menggunakan senjata api. Prank yang cerdas, lantas memanfaatkan tabung gas yang langsung meledak mengarah ke arah Lola, sehingga Prank dan Jack mendapatkan momen untuk segera kabur dari sana. Lola yang gagal, lantas menghubungi bosnya untuk meminta izin melakukan rencana B. Mereka pun langsung memasangkan bom pengendali jarak jauh tanpa diketahui oleh Prank. Prank yang tak menyadarinya lantas langsung tancap gas dengan mobilnya itu. Di luar, ternyata Lola masih saja menunggu dan memberondong mobilnya Prank. Namun beruntung Prank berhasil kabur karena mobilnya kini anti peluru. Tak lama kemudian datanglah polisi yang langsung menodong Lola. Namun dengan kebarbarannya Lola malah memberondong mereka semua. Scene berpindah ke Jefferson dan Audrey yang sedang mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Jack di halaman rumahnya. Tak lama kemudian Prank bersama Jack pun tiba. Baru saja masuk ke halaman rumah,
Prank dihubungi oleh Ujang. Ujang menyuruh Prank untuk melihat jidatnya Jack. Benar saja, ternyata jidat Jack telah dibidik dengan menggunakan senjata otomatis yang berdaya tembak tinggi. Walaupun mobil Prank anti peluru, tetap saja pelurunya dapat menembus. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Jack, Prank pun menuruti kemauan Ujang untuk membawa kabur Jack ke markasnya. Jefferson dan Audrey yang melihat itu pun mengira jika Prank telah berkomplot dengan Lola untuk menculik Jack, sehingga ia pun diburu oleh banyak polisi yang terus mengejarnya kemanapun. Dengan skill yang dimilikinya, Prank dengan sangat mudah menghindari kejaran para polisi dengan meliuk-liuk dan menaiki gedung tinggi. Tidak sampai di situ saja, Prank juga dengan nekat melompat dari atas gedung sembari kabur dari atap rumah. Kembali lagi ke rumahnya Jack, di sana ada banyak polisi yang sedang mengidentifikasi TKP. Perdebatan pun terjadi, di mana Audrey bersama polisi percaya jika saja Prank tidak terlibat dengan semua ini. Mengingat jika latar belakang Prank dahulu adalah mantan pasukan khusus yang banyak terlibat aksi penyelamatan dan pertempuran. Namun tetap saja, Jefferson merasa yakin jika Prank adalah otak di balik penculikan anaknya Jack. Kembali lagi ke Prank yang saat ini telah tiba di markasnya Ujang yang berada di salah satu dermaga. Di sini Prank dengan terpaksa menuruti arahan Ujang untuk menyerahkan Jack padanya. Jika tidak, maka Jack akan ditembak oleh Lola. Ujang pun dengan segera mengambil Jack, lalu menghubungi Jefferson untuk meminta uang tebusan sebesar $5 juta. Ujang mengancam Jefferson, jika ia tak memberikan uang itu dalam waktu 2 jam dari sekarang, maka mereka akan membunuh dan mengirimkan potongan tubuh Jack. Mereka yang panik, lantas menuruti kemauan dari Ujang untuk memberikan uang tebusan tersebut. Dalam situasi ditodong oleh banyak senjata, Prank nampak tak gentar dan tidak takut sedikit pun. Namun di sini Ujang masih berbaik hati, di mana ia membiarkan Prank untuk pergi dari sana. Pada saat menuju ke arah mobilnya, Prank dengan tidak sengaja melihat jika di bawah mobilnya terpasang bom berdaya ledak tinggi. Prank pun berpura-pura tidak tahu, dan dengan secepat kilat memacu gas mobilnya untuk mencari cara melepaskan bom itu dari mobilnya. Ujang bersama anak buahnya pun dengan segera membawa Jack menggunakan speedboat, mengingat jika mereka akan meledakkan bom yang melekat di bawah mobilnya Prank. Namun pada saat mereka akan menekan tombol bomnya, ternyata Prank telah beraksi. Dengan nekatnya ia menerbangkan mobilnya untuk melepaskan bom tersebut. Setelah berhasil lolos dari maut, Prank langsung menghubungi Jefferson. Ia menjelaskan jika dirinya sama sekali tak terlibat dengan semua ini. Namun tetap saja Jefferson marah-marah menuduh Prank. Pada saat berbicara dengan kepala polisi, Prank memberitahu jika komplotan itu saat ini membawa Jack ke arah utara. Puncaknya Prank mematikan telepon setelah mendengar Jefferson terus mengomel tidak jelas. Setelah itu Prank menghubungi temannya Inspektur Tarkoni yang saat ini sedang berada di rumahnya. Prank menyuruh Tarkoni untuk keluar dari rumahnya, karena akan ada banyak polisi yang akan menggerebek rumahnya. Melihat jika ia telah terlambat, Prank pun pergi sembari menghubungi Audrey secara diam-diam. Prank mengatakan jika ia tak ada pilihan, karena para penjahat itu menodong Jack dengan senjata. Apabila ia tak menuruti kemauan mereka, maka Jack akan dibunuh saat itu juga. Namun di sini Prank berjanji kepada Audrey jika ia akan menyelamatkan Jack saat ini juga. Pertama-tama ia kembali ke rumah sakit tempat di mana Jack akan disuntik sebelumnya. Namun di sana terdapat banyak polisi yang sedang menyelidiki TKP, sehingga membuat Prank harus ekstra berhati-hati dalam mencari identitas anak buah Ujang dengan melihat rekaman CCTV. Setelah berhasil mendapatkan wajahnya, Prank diam-diam menuju ruangan Jack sebelumnya untuk mengambil virus yang terpental dan tertinggal di bawah meja. Namun sayang di sana Prank ketahuan, sehingga membuat virus itu hancur terkena tembakan. Prank yang tak ada pilihan, akhirnya dengan terpaksa menghajar polisi itu dengan sangat mudah. Kembali lagi ke Tarkoni yang ternyata saat ini telah berada di kantor polisi. Di sana ia diperlakukan baik karena mereka tahu jika Tarkoni adalah seorang inspektur polisi di Prancis. Tarkoni ke Amerika hanya ingin liburan, dan hanya numpang menginap di rumahnya Prank. Tak lama kemudian Prank pun menghubungi Tarkoni. Prank meminta bantuannya untuk melacak identitas anak buah Ujang dengan menggunakan komputer di kantor itu. Mengetahui jika Prank tidak bersalah, akhirnya Tarkoni bersedia membantu Prank. Tak butuh waktu lama bagi Tarkoni melacaknya. Terungkap jika namanya adalah Agus, yang merupakan ahli biologi Rusia, yang pernah mengembangkan senjata pemusnah di laboratorium Siberia. Setelah Tarkoni memberitahukan alamat persembunyiannya,
Prank segera tancap gas menuju lokasi untuk menyelamatkan Jack. Singkatnya di sini Prank telah tiba di markasnya Agus, hingga terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran yang sengit. Agus yang panik, lantas berlarian sembari membuat kekacauan di tempat umum. Namun Prank tak menyerah dan mengejar Agus kemanapun. Agus pun berhasil meninggalkan Prank dengan menaiki bis kota. Prank yang tak ingin kehilangan jejak Agus, lantas dengan nekat terjun ke laut untuk mengejar Agus dengan jet ski. Dengan keahliannya Prank meliuk-liuk menghindari kejaran polisi, sembari memburu Agus dengan gas penuh. Setelah berhasil mengejar Agus, Prank mencekik sembari menanyakan virus apa yang akan disuntikkan ke Jack sebelumnya. Karena tak ada jawaban, lantas Prank langsung menyuntikkan virus itu ke paha Agus, sehingga membuat Agus panik berlarian mencari penawarnya ke laboratorium. Prank pun tersenyum karena rencananya berhasil untuk menggiring Agus ke laboratoriumnya. Berpindah ke pasukan polisi yang saat ini telah menemukan keberadaan Jack di sekap. Mereka pun menggunakan robot remote untuk membuka pintu mobil itu dengan tujuan mewanti-anti adanya bom yang dipasang. Pada saat robot itu hendak membuka, tiba-tiba robotnya mengalami konsleting listrik. Audrey yang sudah tidak bisa menunggu lagi, akhirnya dengan nekat menerobos untuk membuka pintu mobil itu. Para polisi pun terkejut mengapa di mobil itu tidak ada jebakan sama sekali. Dan faktanya, ternyata Ujang tidak berniat meminta uang tebusan itu, karena tujuan utamanya adalah membunuh Jefferson. Ujang ternyata telah menyuntikkan virus mematikan di tubuhnya Jack. Apabila orang-orang berada di dekatnya, ataupun bersentuhan langsung, maka orang tersebut akan terinfeksi juga. Kembali lagi ke Prank yang saat ini telah tiba di laboratoriumnya Ujang, setelah mengikuti Agus dari belakang. Di sana Prank sangat terkejut setelah melihat jika banyak manusia yang dijadikan kelinci percobaan. Pada saat itu pula, Prank dikejutkan dengan anak buah Ujang yang langsung menyerangnya dengan mode ngamuk. Awalnya Prank kewalahan, namun setelah itu ia menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkannya. Kembali lagi ke Agus yang saat ini telah tiba di ruangannya dokter untuk meminta penawarnya. Namun di sana si dokter menolak, mengingat jika penawarnya tersisa dua. Satunya untuk dirinya sendiri, dan satunya lagi untuk rekannya. Agus yang tak ingin mati, lantas menembak rekannya si dokter untuk ia meminta penawar satunya. Prank pun datang sembari mengatakan yang sebenarnya, jika yang ia suntikkan di paha Agus adalah air biasa. Agus yang marah karena merasa ditipu, lantas langsung mencoba menembak Prank. Namun dengan kelincahannya, Prank lah yang berhasil membunuh Agus dengan cara ditusuk. Setelah itu Prank memaksa si dokter untuk memberitahukan virus apa yang mereka rancang. Si dokter pun mengatakan jika virus itu sangat mematikan. Apabila orang biasa yang menghisap nafas orang yang terinfeksi, maka orang itu akan tertular dan mati dalam waktu 24 jam. Dan yang lebih bagongnya lagi, ternyata Jack telah disuntikkan virus itu. Mendengar hal itu jelas membuat Prank terkejut, dan ia meminta penawar virus tersebut dari sang dokter. Bukannya diberikan, dokter kampret itu malah membuang semua penawarnya ke jalanan. Beruntung di sini Prank berhasil menangkapnya, namun sayang penawarnya terlepas dan menggelinding di jalan raya. Melihat jika salah satu penawar pecah, Prank dengan cepat mengejar penawar satunya lagi yang akan digilas oleh truk. Setelah berhasil mengamankannya, Prank pun segera menuju rumah Audrey untuk memberikan penawarnya ke Jack. Scene berpindah ke Jack yang ternyata telah sekarat, akibat virusnya telah bereaksi menjalar ke seluruh tubuh. Dokter panggilan yang tidak mengetahui itu, mengatakan jika Jack hanya demam biasa. Setelah itu Jefferson meminta izin kepada Audrey untuk pergi menuju ke konferensi besar yang disaksikan oleh ribuan manusia. Tak lama Jefferson pergi, Prank pun menelpon Audrey. Prank menyuruh Audrey untuk pergi ke tempat sepi, dan ternyata di sana ada Prank yang telah berhasil menyusup. Prank mengatakan yang sebenarnya, jika Jack telah terinfeksi virus mematikan, ia pun menyuntikkan penawarnya kepada Jack. Setelah itu Prank pergi dan berjanji kepada Audrey, jika ia akan mencari Ujang untuk mengambil lebih banyak penawar virusnya. Baru saja pergi beberapa langkah, Prank ketahuan dan diserang oleh banyak polisi di sana. Namun dengan kehebatannya Prank berhasil mengalahkan mereka semua.
Singkatnya di sini Jefferson telah selesai menyampaikan konferensinya. Dan benar saja, pada saat Jefferson hendak pulang, ia mengalami pusing dan secara tiba-tiba tumbang. Di sini virusnya telah bekerja, dan secara tidak sengaja telah menyebar ke ribuan orang yang berada di sana. Berpindah ke Ujang yang melihat rekaman konferensi Jefferson. Ia pun tersenyum karena rencananya telah berhasil menyebarkan virus itu. Berpindah ke Frank yang kembali menghubungi Tarkoni. Frank kembali meminta bantuan darinya untuk melacak kediaman Ujang. Tarkoni pun tak masalah, dan segera melacak Ujang dengan menggunakan komputer di sana. Namun pada saat itu pula, ternyata aktivitas komputer yang digunakan Tarkoni ketahuan oleh para polisi yang sedang bertugas. Dan sama halnya dengan Frank yang ternyata mobilnya telah diketahui oleh polisi yang sedang patroli. Beruntung Frank masih sempat mencatat alamat rumah Ujang yang berhasil Tarkoni lacak. Setelah itu Frank mencegat salah satu taksi untuk diantar ke rumahnya Ujang. Untuk berjaga-jaga, Ujang menyuntikkan semua penawar virusnya ke tubuhnya sendiri. Pada saat itu pula, mereka dikejutkan dengan kedatangan Frank yang terlihat sangat marah. Ujang pun mengerahkan semua anak buahnya untuk menahan Frank, sementara dirinya akan bersiap kabur dari sana. Setelah tiba di halaman rumah, Frank bersama sopir taksi langsung diberondong oleh banyak senjata. Setelah dilihat secara dekat, ternyata Frank berhasil mengelabui mereka dengan memasuki gorong-gorong menuju garasi. Mereka pun segera menyusul, dan menyerang Frank dengan menggunakan kapak dan samurai. Dengan keahliannya, Frank dengan sangat mudah menumbangkan mereka satu persatu. Melihat situasi semakin bahaya, Frank pun menggunakan pipa besi untuk mengalahkan mereka semua. Karena kurang greget, Frank menghajar mereka dengan menggunakan selang pemadam kebakaran. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Frank pun memasuki ruangan Ujang dan menodongnya. Namun di sini Ujang mengatakan jika Frank tak bisa membunuhnya, karena semua penawar virus telah ia suntikkan ke tubuhnya. Lalu muncullah Lola dari arah lain sembari menodong Frank dengan dua senjata. Sesaat Ujang kabur dari sana, Frank dan Lola langsung berbaku hantam. Frank yang telah habis kesabaran, kini sangat murka menerjang Lola hingga tewas tertancap. Melihat jika Ujang berhasil kabur dengan helikopter, Frank pun mengejarnya dengan menggunakan mobil sport. Singkatnya di sini Ujang telah tiba di landasan udara tempat jet pribadinya. Ternyata di sini Ujang berniat kabur ke negara Kolombia untuk memberikan penawar virusnya ke kartel narkoboy, sekaligus meminta imbalan setelah berhasil menyingkirkan Jefferson. Namun dari luar ternyata Frank tak menyerah, di mana ia terus mengejar jet itu untuk menyelinap masuk. Setelah berhasil menyelinap, Frank langsung berbaku hantam dengan Ujang, hingga tak sengaja menembak sang pilot. Setelah Frank berhasil mengalahkan Ujang, secara bersamaan pesawat jet itu mengalami oleng karena tak ada pilotnya. Secara tidak terduga, ternyata di sini Frank berhasil selamat, dan langsung membawa Ujang untuk diselamatkan, karena penawar virusnya ada di dalam tubuhnya Ujang. Singkatnya di sini semua orang berhasil diselamatkan berkat perjuangan Frank, tidak terkecuali dengan Jack, Audrey dan Jefferson, yang kini mereka sudah terlihat rukun kembali. Frank yang melihat itu akhirnya membatalkan untuk berkunjung, dan hanya menitipkan bunganya ke salah satu perawat. Setelah itu Frank mengantar Tarkoni ke bandara untuk kembali ke Perancis. Selesai mengantar Tarkoni, Frank tetap melanjutkan profesinya sebagai driver. Singkat cerita, kini scene melompat lagi ke beberapa tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan kapal besar yang membawa ratusan kontainer. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada dua awak kapal yang sedang menuju salah satu kontainer yang mengeluarkan bau busuk. Namun setelah kontainer itu dibuka, ternyata isinya adalah cairan kimia yang mengalami kebocoran. Tidak main-main, ternyata cairan itu sangatlah berbahaya. Dua awak kapal yang tak sengaja mengenai asapnya, langsung membuat wajah mereka hancur dan tewas seketika. Tak selang beberapa lama, akhirnya semua kru kapal mengetahui itu. Mengingat jika cairan itu sangatlah berbahaya, lantas mereka semua langsung melakukan pembersihan dengan menggunakan kostum APD. Tidak itu saja, mereka juga membuang mayat dua kru itu untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Lalu scene berpindah ke salah satu mobil yang baru saja keluar dari kapal. Dia bernama Malcolm, dan si wanita bernama Valentina.
Namun pada saat polisi akan memeriksa mereka, tiba-tiba Malcolm panik hingga memacu gas mobilnya menghindari polisi. Melihat itu, jelas membuat para polisi curiga, dan terjadilah kejar-kejaran yang sengit. Scene berpindah ke jagoan kita yang sedang mancing bersama Inspektur Tarkoni di Sungai Musi. Terlihat mereka sangat bahagia, mengingat jika umpan mereka selalu saja disantap oleh ikan-ikan di sana. Namun tak lama kemudian Tarkoni mendapatkan telepon dari atasannya untuk segera ke kantor, karena mereka akan menyelidiki sebuah kasus besar. Berpindah ke bos mafia yang baru saja tiba di Prancis menggunakan jet pribadi. Dia bernama Johnson. Dengan ditemani 3 anak buahnya, Johnson mengaku kepada petugas imigrasi jika ia akan melakukan bisnis perlindungan lingkungan hidup. Setelah itu Johnson mengirim sebuah berkas, lalu menghubungi salah satu menteri berpengaruh di sana. Johnson mengancam menteri itu, ia mengaku jika memiliki bukti kejahatan sang menteri di negara Ukraina. Jika ia tak menuruti kemauannya, maka ia akan mempublikasi berkas kejahatan sang menteri. Setelah menteri membuka berkasnya, sontak ia langsung terkejut. Singkat cerita malam pun tiba, di mana kita diperlihatkan dengan prank yang berada di rumahnya. Tak lama kemudian tiba-tiba dinding rumahnya jebol dihantam sebuah mobil. Prank yang kaget, lantas langsung menghampiri mobil itu. Prank terkejut jika di dalamnya terdapat seorang pria dan wanita. Setelah diperhatikan secara seksama, ternyata prank mengenali jika pria itu adalah Malcolm, yang merupakan seorang driver mengantar paket rahasia seperti dirinya. Tiba-tiba prank pun flashback ke beberapa hari yang lalu, di mana ia ditawarkan sebuah pekerjaan mengantar paket oleh seorang mafia brutal. Di sana prank menolak, dan menyuruh mereka untuk memakai jasa Malcolm saja. Namun akibat penolakan itu membuat sang mafia marah, dan mengerahkan semua anak buahnya untuk menyerang prank. Prank yang merupakan mantan militer bengis pun merasa sangat marah menghajar mereka semua. Di sini bisa dilihat jika kemampuan bertarung prank sangatlah overpower, di mana ia sangat santuy membabat habis mereka satu persatu. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana prank langsung membantu Malcolm untuk diselamatkan. Namun di sini Malcolm memohon kepada prank jika ia jangan dikeluarkan dari mobil ini. Prank yang tak mengerti apa maksudnya, lantas tak menghiraukan itu memindahkan Malcolm ke mobil ambulan. Setelah Malcolm dibawa, prank memeriksa mobil itu lagi. Dan alangkah terkejutnya ia setelah mendapati seorang wanita yang tersisa. Dia adalah Valentina. Valentina menjelaskan jika di tangannya terdapat gelang bom. Jika ia jauh dari mobil ini, maka ia akan meledak. Mendengar hal itu, lantas prank secepat kilat mengejar ambulan itu untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, di sini ia terlambat karena Malcolm telah meledak. Prank pun kembali ke rumahnya, dan secara tiba-tiba ia dihantam dari belakang hingga pingsan. Setelah prank tersadar, ia terkejut jika dirinya berada di dalam ruangan dan terdapat gelang bom di lengannya. Setelah prank memakai bajunya kembali, ia ditemui oleh dalang dari semua ini. Ya, dia adalah Johnson, yang merupakan bos mafia sebelumnya. Di sini Johnson memaksa prank agar mau mengirimkan paketnya ke tempat tujuan. Jika tidak mau, maka ia akan membunuh prank saat ini juga. Prank yang tak ada pilihan, lantas menerima pekerjaan itu. Dari sisi lain, terdapat salah satu anak buah Johnson yang mengoceh kepada prank, karena ia pernah ditonjok hingga batang hidungnya patah. Johnson yang marah, langsung mengeksekusi anak buahnya itu di tempat. Setelahnya Johnson memaksa prank untuk mengajak Valentina bersamanya. Jika tidak, maka ia akan membunuhnya di tempat. Sebelum prank pergi mengantar paketnya, Johnson menjelaskan tentang gelang itu terlebih dahulu. Gelangnya akan berwarna kuning di saat prank berjarak 25 meter dari mobilnya. Dan 50 meter lampu akan berwarna oranye. Lalu berjarak 75 meter maka lampu akan berwarna merah dan prank akan meledak. Prank yang telah paham, kini segera memacu gas mobilnya untuk mengantarkan paket. Di tengah perjalanan prank mencoba mengorek informasi dari Valentina untuk lepas dari jeratan Johnson. Namun di sini Valentina tak menanggapi prank dan hanya diam saja. Karena tak dapat informasi, akhirnya prank melenceng dari arahan Johnson. Prank bergegas menuju ke rumah temannya untuk mencari cara melepaskan gelang bom itu. Scene berpindah ke dua orang misterius yang mencegat dan membunuh sopir truk derek yang membawa bangkai mobil Malcolm.
Di sana mereka bergegas mengambil GPS di mobil Malcolm, lalu bergegas kabur dari sana. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Inspektur Tarkoni bersama rekan-rekannya sedang mengidentifikasi TKP rumah prank. Mendengar jika sopir yang menderek mobil Malcolm dibunuh, Tarkoni bersama timnya segera menuju lokasi untuk mengidentifikasinya juga. Setelah mencari barang bukti di segala penjuru sisi, akhirnya Tarkoni mendapatkan bukti melalui rekaman CCTV di mobil derek. Di sana Tarkoni mendapati jika dua orang misterius itu ternyata membawa kabur GPS dari bangkai mobil Malcolm. Scene berpindah ke menteri yang ditemui oleh anak buah Johnson. Mereka memaksa menteri untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan EcoCorp. Berdalih untuk lingkungan hidup, mereka akan menurunkan 8 kapal kargo yang berisikan bahan berbahaya. Menteri pun mendapatkan cara untuk menahan mereka. Menteri berpura-pura akan menandatanganinya esok hari di Odessa, Ukraina, pada saat menyampaikan konferensi Uni Eropa. Setelah para anak buah Johnson pergi, sang menteri langsung menghubungi dua orang misterius yang mengambil GPS sebelumnya. Dan faktanya ternyata mereka berdua adalah anak buah kepercayaan sang menteri untuk membantu dirinya. Berpindah ke salah satu anak buah Johnson yang menghubungi dirinya, ia memberitahu jika bahan kimia di dalam kapal mereka sudah mulai membocor. Apabila tak segera diturunkan, maka keselamatan mereka akan terancam. Johnson pun mengatakan jika mereka harus menunggu 24 jam lagi. Namun perhatiannya teralihkan dengan GPS mobil prank yang melenceng dari arahan. Johnson pun marah, dan mengerahkan banyak anak buahnya untuk mengejar prank. Singkat cerita kini prank telah tiba di kediaman rumah temannya. Prank meminta bantuan dari temannya yang gendut untuk melepaskan gelang bom yang melekat di tangannya. Si gendut yang pintar, lantas mengetahui jika gelang itu dari teknologi Pentagon yang sangat berbahaya. Pada saat si gendut akan mencari alat untuk melepaskannya, tiba-tiba datanglah anak buah Johnson yang berada di sekitar rumah si gendut. Dengan dipimpin oleh si Blackie, mereka menyerang prank dengan belasan anak buahnya. Namun dengan kemampuan bertarungnya, prank dengan sangat mudah menghajar mereka satu persatu. Seperti film pertama dan keduanya, lagi-lagi baju prank robek hingga membuat Valentina tersanjung. Setelah mereka semua habis dibantai, kini keluarlah sang raja terakhir berbadan huluk. Awalnya prank kewalahan menghadapinya, namun dengan mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki, akhirnya prank berhasil mengalahkannya. Setelah itu si gendut memeriksa dan menemukan komponen yang terhubung ke gelang prank, namun ia tak bisa melepaskannya karena prank akan meledak. Setelah itu prank dihubungi oleh Johnson. Johnson sangat marah dan kecewa kepada prank yang melenceng dari arahannya, maka dari itu ia akan membunuh prank. Benar saja, ternyata terdapat salah satu anak buah Johnson yang mencuri dan menjauhkan prank dari mobilnya, agar prank bisa mati meledak. Namun prank tak tinggal diam, di mana ia terus memburu mengejar mobilnya itu dengan cara apapun. Dengan kekuatan penuh dan tidak menyerah, akhirnya prank berhasil merebut kembali mobilnya itu, lalu melanjutkan perjalanan. Kemudian prank kembali lagi ke rumah temannya untuk menelpon Johnson. Di sana prank sangat marah dan berjanji akan balas dendam kepada Johnson yang telah berani mempermainkannya. Namun ternyata prank tidak hanya menelpon biasa. Prank dengan cerdik merekam percakapan mereka, lalu mengirimkannya kepada Inspektur Tarkoni untuk dilacak keberadaannya. Setelah lokasi keberadaan Johnson diketahui, prank bergegas menuju ke lokasinya untuk balas dendam. Di perjalanan, prank terus mengajak Valentina mengobrol, namun ia tetap saja cuek, yang mana prank menyebut jika Valentina adalah wanita yang pemurung. Valentina yang tersinggung disebut pemurung oleh prank, akhirnya meminum pil narkoboy hingga membuatnya mabuk ketinggian. Tak lama kemudian akhirnya prank berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar. Dari arah lain, lewatlah para anak buah menteri yang mendapat tugas. Melihat keberadaan anak bosnya, lantas mereka mengira jika prank adalah penculiknya, hingga terjadilah kejar-kejaran yang sengit. Valentina yang masih mabuk, jelas sangat meresahkan mengganggu prank dalam mengemudi. Hingga tibalah di mana prank terkepung oleh dua truk gandeng yang menghalangi jalannya. Dengan nekat, prank menggunakan skill mengemudinya untuk zigzag melewati dua truk itu dengan miring. Tak ingin menyerah, mereka terus memburu prank hingga masuk ke dalam hutan.
Dengan skill yang dimilikinya, Frank mengecoh mereka hingga membuatnya oleng terjun ke dalam jurang. Setelah mendapat tempat aman untuk beristirahat sejenak, Frank tiba-tiba curiga dengan isi paket dari Johnson. Ia pun membukanya. Dan alangkah terkejutnya ia setelah mengetahui jika isinya hanyalah sebuah buku telepon. Dalam artian, paket itu adalah paket palsu, yang mana paket sesungguhnya adalah Valentina itu sendiri. Frank yang tak mengetahui jika Valentina adalah anak menteri, lantas menanyakan siapa ia sebenarnya. Valentina yang masih dalam pengaruh narkoboy, akhirnya dengan brutal beradu mekanik dengan Frank di dalam mobil. Setelah selesai, Valentina akhirnya sadar kembali, dan menceritakan yang sebenarnya. Valentina mengatakan jika ia adalah anak menteri Ukraina. Di malam kejadian itu ternyata ia sedang berada di dalam bar, namun minumannya diberi obat tidur oleh sekelompok orang hingga membuatnya pingsan. Setelah ia sadar sudah berada di dalam mobil bersama pria bernama Malcolm, dan terdapat gelang bom di lengan mereka berdua. Malcolm mengatakan jika dirinya adalah paket yang akan ia antarkan kepada bos mafia Johnson. Namun di saat itu ia memohon kepada Malcolm untuk menghubungi ayahnya. Malcolm yang baik hati, lantas membiarkan Valentina menelpon, hingga membuat Johnson marah dan mengejar Malcolm untuk ia bunuh. Johnson yang panik, lantas kabur ke rumah Frank untuk meminta bantuan. Scene berpindah ke Johnson yang menghubungi menteri. Ia berbohong dengan mengatakan jika Valentina masih ditawannya, dan ia memaksa menteri untuk menandatangani kontrak kerjasama itu jam 9 malam nanti. Jika tidak, maka ia akan membunuh Valentina. Mendengar ancaman itu, jelas membuat menteri sangat marah dan mengancam Johnson apabila terjadi apa-apa dengan anaknya, maka ia akan mengerahkan semua pasukannya untuk memburu Johnson. Tak lama kemudian datanglah Tarconi yang menemui menteri untuk bekerja sama. Karena hal ini mengenai anaknya. Mendapat ancaman serius dari menteri, Johnson berencana untuk merebut Valentina kembali. Ia menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Frank saat ini. Setelah cukup lama melacak, akhirnya Johnson menemukan lokasi keberadaan mobil Frank. Ia pun mengerahkan semua pasukan untuk mengejar dan merebut kembali Valentina. Berpindah ke Frank yang saat ini sudah tiba di kota Odessa, Ukraina. Tanpa diketahui oleh Frank, ternyata ia terus diikuti, dan dikepung oleh pasukan Johnson di suatu jembatan. Johnson pun keluar dan menyuruh Frank untuk menyerahkan Valentina kepadanya. Melihat jika posisinya tak bagus, terlebih lagi Valentina tak mungkin dibunuh, akhirnya Frank menyuruh Valentina untuk keluar. Valentina tak mau, karena jika ia keluar, maka Frank akan dibunuh. Benar saja, setelah Valentina ia dapatkan, Johnson menyuruh semua anak buahnya membunuh Frank. Tak ingin mati, Frank dengan nekat menerjunkan mobilnya ke sungai. Di dalam sungai, Frank sangat bingung. Bagaimana tidak, jika ia keluar meninggalkan mobil, maka dirinya akan mati meledak. Dan apabila ia tetap di dalam mobil, maka dirinya akan mati kehabisan napas. Ia pun menghubungi Tarconi untuk meminta bantuan. Menyadari jika dirinya akan mati kehabisan nafas, akhirnya Frank mendapatkan ide menaikkan mobilnya dengan menggunakan kantung paket di bagasi. Setelah Tarconi datang, ia kagum setelah melihat Frank lagi-lagi berhasil selamat. Mereka pun turun ke bawah untuk membantu memperbaiki mobilnya Frank. Di sana Tarconi menjelaskan jika tujuan Johnson sebenarnya adalah untuk memaksa menteri agar mau menandatangani kontrak kerjasama bisnis limbah beracun, yang dapat menutupi separuh negara untuk 100 tahun ke depan. Melihat jika waktu untuk menteri menandatanganinya semakin mepet, Frank segera memacu gas mobilnya untuk mengejar Johnson. Kembali lagi ke Johnson yang membawa Valentina menaiki kereta api. Mereka akan terus menawan, dan menjadikan Valentina sebagai jaminan, sampai menteri menandatangani kontrak itu paling lambat jam 9 malam nanti. Frank yang menggunakan alat pelacak milik Tarconi, akhirnya berhasil mengetahui keberadaan Johnson yang berada di dalam kereta api. Dengan kecepatan penuh, Frank berhasil menyusul, lalu gaspol sembari menginjak rem. Pada saat yang tepat, Frank segera menerjunkan mobilnya ke atas atap kereta. Setelah itu Frank langsung mengeluarkan mode ngamuk membabat abis para anak buah Johnson di dalam sana. Di sisi lain, Pak Menteri sedang bersiap akan menandatangani kontrak kerjasama itu.
Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Johnson, Frank secara perlahan mendekati Johnson untuk ia habisi juga. Namun sayang, langkahnya harus terhenti akibat jaraknya dengan mobil hampir 75 meter. Sehingga Frank harus kembali lagi ke mobil untuk membawanya ke gerbong depan. Johnson yang cerdik lantas melepaskan gerbong belakang, sehingga Frank akan tertinggal jauh. Namun Frank lebih nekat, di mana ia memacu gas mobilnya dengan kecepatan penuh. Di dalam sana, Frank dengan sangat leluasa menyiksa Johnson habis-habisan. Setelah itu Frank menahan Johnson di mobilnya, lalu memindahkan gelang bom yang ada di tangannya ke tangan Johnson, sehingga membuat Johnson harus mati di tangan senjatanya sendiri. Kembali lagi ke Pak Menteri yang kini sudah menandatangani kontrak kerjasama itu. Namun tak lama kemudian Tarconi menghubunginya. Tarconi mengatakan jika Valentina kini sudah aman di tangan mereka. Mendengar berita itu, lantas Pak Menteri langsung merobek kertas tersebut. Sebelum pergi meninggalkan mereka, Pak Menteri mengancam akan kembali ke konferensi untuk mengingatkan semua orang tentang bahayanya bekerja sama dengan mereka. Atas laporan dari Pak Menteri, akhirnya belasan polisi mendatangi kapal limbah beracun milik Johnson untuk segera mereka tangkap. Sedangkan Frank dan Tarconi kini melanjutkan aktivitas memancing mereka. Di sana terlihat jika Tarconi sangat bosan dan iri dengan Frank, yang kini sudah berpacaran dengan Valentina, dan film pun selesai. Sangat seru kan? Seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silakan saja subscribe. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah, jadilah lebih pintar dari orang pintar, jadilah lebih hebat dari orang hebat, ingatlah bahwa singa lebih layan daripada harimau.